Perkenalkan, nama saya Devina Kurniawan, NIM saya 705230011. Perkenalkan, nama saya Valerie Chen dengan NIM 70523030363. Perkenalkan, saya Humaira Ikram dengan NIM 705230301. Nama saya Atia Amalia dengan NIM 705230003. Perkenalkan, nama saya Jessica Elizabeth Brutarigan dengan NIM 705233392. Perkenalkan, nama saya Nabila Keisha dengan NIM 705230249. Saya Blesya Plaraturisa dengan NIM 70523030394. Kami dari kelompok Occipitalo. Otak adalah organ paling kompleks dari tubuh manusia karena otak sebagai pengatur dan pengendali fungsi tubuh yang ada pada manusia. Yang pertama, saya akan membahas tentang occipital lobes anatomy. Anatomi, lobus occipital terletak di bawah tulang occipital di bagian belakang tengkorak atau di belakang lobus parietal dengan membentuk kutub posterior di belahan otak. Lobus occipital dibedakan dari lobus parietal oleh sulcus parietal occipital. Tidak ada pemisah yang jelas pada permukaan hemisfer lateral antara korteks occipital dari korteks temporal atau parietal, karena jaringan occipital tersebut menyatu atau tidak terpisah dari area lainnya. Namun, di dalam korteks visual terdapat 3 penanda jelas. Yang paling menonjol adalah sulcus calcaris yang mengandung banyak korteks visual primer. Pada permukaan ventral, setiap belahan terdapat 2 gyrus lingual mencakup bagian daerah kortikal visual V2 dan VP, dan V4 berada di fusiform gyrus. Subdivision of the occipital cortex. Nah, yang memainkan peran dalam memahami sistem visual manusia adalah monyet dunia lama, karena sebagian besar studi invasif pada korteks monyet dapat dilakukan, tetapi tidak mungkin dilakukan oleh otak manusia. Konsensusnya adalah bahwa korteks occipital monyet berisi beberapa area visual. Ciri yang istimewa dari area V1 ini adalah kompleks laminar organization yang merupakan area yang paling berbeda dengan area kortikal. Neokorteks ini terdiri dari 6 lapisan, tidak semua bagian dapat terlihat dengan jelas untuk melihat area V1. Pada lapisan kortikal 4 memiliki 4 lapisan berbeda dan berbentuk garisan tebal yang disebut dengan striate cortex. Meskipun area 4 tampak homogen secara anatomis, kita dapat melihat bahwa area tersebut heterogen jika kita mewarnainya dengan sitokrom oksidase, suatu enzim yang penting dalam menyediakan energi bagi sel. Daerah kaya sitokrom gumpalan dipisahkan oleh daerah antar gumpalan dengan sedikit aktivitas sitokrom. Penemuan bahwa area 4 secara fungsional heterogen bahwa suatu area kortikal tertentu mungkin memiliki lebih dari satu fungsi berbeda, merupakan hal yang tidak terduga. Area V2 juga tampak heterogen ketika diwarnai dengan sitokrom oksidase, tetapi bukannya gumpalan yang terlihat adalah garis-garis. Thin line mengambil bagian dalam persepsi warna, thick line dan pale line mempunyai peran masing-masing dalam persepsi bentuk dan gerak. Meskipun jumlah relatif pemrosesan warna bervariasi antar wilayah occipital dengan fungsi utama area V4 adalah pemrosesan warna, pemrosesan informasi terkait warna tidak hanya memungkinkan kita membedakan warna merah dari hijau. Warna juga memperkaya kemampuan kita untuk mendeteksi gerak, kedalaman, dan posisi. Teori occipital lobe and function. Area V1 dan V2 secara heterogenitas berfungsi memisahkan proses mencakup warna, bentuk, dan aksi. V1 menuju V4 dianggap sebagai warna, selain warna, V4 juga responsif terhadap bentuk. Area V1 menuju V2 dilanjutkan ke area V5 dikenal sebagai temporal tengah atau area MT. Dikhususkan untuk mendeteksi gerakan. Terakhir, area V1 menuju V2 kemudian menuju V3 yang berkaitan dengan bentuk-bentuk benda bergerak. Visual Network Beyond the Occipital Lobe. Pada 1982, Leslie Unger Leader dan Mort
Meshken melakukan penelitian terhadap kera dan hasilnya terdapat dua jalur yang berbeda, yaitu punggung globus parietal dan ventral globus temporal. Jalur punggung untuk bertindak dan jalur ventral untuk persepsi. Namun pada 2018, Park dan Beckham melakukan penelitian terbaru yang menunjukkan adanya 3 jalur. Aliran ventral terdiri dari 2 aliran terpisah. Satu menonjol di sepanjang permukaan lateral temporal lobus dan yang lainnya di sepanjang permukaan ventral. Lateral terlibat dalam penggunaan bahasa dan alat. Kedua bagian punggung dan aliran ventral kemungkinan terlibat dalam proses keduanya, persepsi dan tindakan. Ada juga vision for action. Kategori ini melibatkan terjadinya proses visual yang diperlukan untuk mengarahkan gerakan tertentu. Misalnya ketika saat ingin meraih suatu benda. Contohnya adalah cangkir. Jari-jari tangan membentuk pola tertentu terhadap cangkir tersebut. Selain mengarahkan pada genggaman, berbagai area visual mengarahkan gerakan jenis tertentu seperti mata, kepala, dan seluruh tubuh. Action for vision. Dalam proses top-down, kita secara aktif menelusuri hanya sebagian objek sasaran dan memperhatikan secara selektif. Saat kita melihat visual stimulus, kita tidak sekedar memandanginya, namun kita memandangnya dari berbagai gerakan mata. Gerakan-gerakan ini tidak acak, tetapi cenderung fokus pada fitur penting atau berbeda dari stimulus. Saat kita sedang mengamati wajah, kita melakukan berbagai gerakan mata yang diarahkan ke wajah, mata, dan mulut. Visual recognition, kita mempunyai kemampuan mengenali objek dan merespon visual informasi. Misalnya, kita bisa mengenali wajah tertentu dan membedakan dan menafsirkan ekspresi berbeda pada wajah tersebut. Visual attention, kita tidak mungkin memproses informasi visual yang tersedia. Bagian ini memiliki bentuk, warna, tekstur, lokasi, dan sebagainya. Tetapi, bagian yang paling penting adalah kata-kata dan gambarnya. Kita memiliki aspek-aspek tertentu dari input visual dan memperhatikannya secara selektif. Faktanya, neuron di korteks memiliki berbagai mekanisme. Neuron dapat merespon secara selektif terhadap rangsangan di tempat tertentu atau pada waktu tertentu jika suatu gerakan tertentu akan dilakukan. Adapun visual space, informasi visual yang terdapat dari lokasi tertentu yang diberikan ruang dan kesempatan untuk kita untuk mengarahkan gerakan kita ke objek di lokasi tersebut dan memberikan makna pada objek-objek tersebut. Namun, letak spesialnya tidaklah tunggal. Objek memiliki dua lokasi yang relatif terhadap ruang individu atau egocentric space dan relatif terhadap satu sama lain atau allocentric space. Ruang visual egosentrik adalah pusat untuk mengendalikan tindakan kita terhadap objek. Visual pathways beyond the occipital lobe. Visi berevolusi pertama untuk gerakan, bukan untuk pengakuan. Karena sinar matahari membantu memproduksi makanan di lingkungan akuatik ini. Itu adalah keuntungan bagi euglena untuk bergerak menuju cahaya. Visi bertindak untuk memandu gerakan bentuk paling primitif dari visi untuk bertindak. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai gangguan pada jalur penglihatan kita. Jadi ada dua hal yang perlu kita ketahui mengenai cara otak kita dalam mengatur penglihatan atau visual kita. Yang pertama adalah separuh retina kiri kita mengirimkan proyeksi mereka ke otak kiri, dan begitu pun juga retina kanan. Mereka akan mengirimkan proyeksi mereka ke otak kita bagian kanan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa retina mengirimkan proyeksinya ke otak kita bagian V1 sesuai dengan kanan atau kirinya. Dan jika V1 ini rusak, akan berakibat fatal ya teman-teman. Tentunya akan terjadi gangguan pada penglihatan kita. Yang kedua, terdapat beberapa cedera yang bisa disebabkan oleh rusaknya V1. Seperti misalnya yang dapat teman-teman lihat di sini, sudah ada beberapa nama dari kerusakan penglihatan. Saya akan jelaskan satu persatu, seperti monocular blindness atau hilangnya penglihatan total pada satu mata. Lalu ada bitemporal hemianopia atau kerusakan pada bidang penglihatan bagian tertentu ya, yang terjadi ketika bagian luar atau lateral bidang penglihatan pada kedua mata hilang. Lalu ada right nasal hemianopia atau kerusakan yang mempengaruhi mata kanan, dan penyakit ini melibatkan hilangnya penglihatan pada bagian hidung dalam ya, bidang penglihatan mata kanan. Lalu ada homonymous hemianopia atau kehilangan separuh bidang penglihatan kanan atau kiri pada kedua mata. Lalu ada quadrantanopia atau hilangnya penglihatan pada seperempat atau kuadran tempat pandang pada mata kita pada salah satu atau kedua mata kita.
Lalu ada macular sparring. Jadi tuh orang tersebut dapat mempertahankan penglihatan pada mata sentralnya. Jadi tuh mata bagian sentralnya tuh dapat dipertahankan penglihatannya. Itu teman-teman dapat lihat ya di gambar di slide ini. Jadi tuh yang hitam ini tuh adalah yang rusak. Lalu hal ini dapat diakibatkan oleh kerusakan pada area otak yang bertugas untuk memproses sinyal visual. Jadi di bagian tengah bidang penglihatan yang disebut dengan makula tetap bisa memperlihatkan fungsinya, dan sementara area sekitarnya itu mengalami kehilangan penglihatan. Di bagian otak kita ada yang bernama small occipital lobe yang menyebabkan adanya skotoma atau blind spot di mata kita. Skotoma ini bergerak di bidang visual mata kita yang menjadikan otak kita membuat persepsi mengenai apa yang kita lihat, walau hanya sedikit atau tidak secara keseluruhan lihatnya. Hal ini sudah ada eksperimen yang dilakukan oleh dokter ke pasiennya. Dokter ini menunjukkan sebuah benda ke pasien tersebut, di mana benda tersebut diposisikan di blind spot pasien, dan ternyata pasien itu tidak dapat melihat bendanya. Dan ini adalah cara kerja blind spot yang membuat kita mengira bahwa tidak ada apa-apa, padahal ada apa-apa, dan hasilnya dokter itu mengeluarkan benda yang ditujukan kepada pasiennya, dan pasien sangat kaget karena ternyata blind spot yang menutupi penglihatan pasien tersebut. Disorder of cortical function. Jadi di sini saya akan menjelaskan case yang GI dulu ya. Jadi tuh judul dari case ini adalah Damage and Loss of Color Vision, atau hilangnya penglihatan pada warna. Jadi itu kasus ini diuji oleh Oliver Sacks and Robert Wasserman pada tahun 1987. Jadi itu kasus ini tuh menceritakan ada seorang pelukis, inisialnya tuh GI, yang menjadi buta warna karena dia mengalami kecelakaan mobil. Jadi itu pelukis itu tuh tidak bisa melihat warna apapun. Apapun yang dia lihat itu jadi warnanya abu-abu ya. Dan hal ini sangat fatal, karena warna itu kan membuat sebuah persepsi di otak kita. Karena pelukis itu buta warna, jadinya hal ini tuh membuat dia jijik dengan segalanya. Jadi dia mau makan juga jadi nggak nafsu, ketemu orang juga jadi nggak bersemangat. Kan karena buta warna yang dialaminya itu dia menjadi lupa dengan semua warna yang ada. Karena ya, dia hidupnya selama ini, sejak dia kecelakaan itu, dia nggak bisa lihat warna apapun gitu loh. Lalu ada case LM, V5, Damage and the Perception of Movement. Jadi persepsi otak terhadap gerakan. Jadi pada kasus ini, peneliti itu di tahun 1983 meneliti bahwa otak manusia membedakan antara bentuk dan gerakan. Jadi pada kasus ini tuh ada cerita seorang wanita berumur 43 tahun yang menderita cedera bilateral posterior pada otaknya, yang mengakibatkan dia itu kesulitan menuangkan teh ke cangkir, karena dia tidak dapat melihat pergerakan apapun. Dan kalaupun dia tuang tehnya ke cangkir, dia tuh nggak bisa tahu bahwa teh itu sudah tertuang penuh atau belum. Karena ya dia tidak bisa melihat gerakan atau perubahan ketinggian dari teh tersebut. Dan begitupun ketika bertemu dengan orang lain, wanita ini tuh merasa seolah-olah orang-orang yang dia temui itu teleportasi gitu loh, karena dia nggak bisa lihat orang berpindah dari kanan ke kiri atau depan ke belakang, mengakibatkan seseorang menjadi tidak bisa melihat pergerakan. Karena di V5 inilah yang bertugas untuk memproses informasi visual yang berkaitan dengan persepsi gerak dan arah. Visual agnosia merupakan gangguan dalam mengidentifikasi benda-benda yang dilihat meskipun pasien memiliki fungsi penglihatan, kemampuan berbahasa, dan memori yang normal. Visual agnosia dipecah menjadi objek agnosia dan jenis lainnya. Klasifikasi tradisional dari agnosia objek visual membedakan dua tipe utama, yaitu apperceptive agnosia dan associative agnosia. Apperceptive agnosia merupakan ketidakmampuan mengenali objek dengan fungsi visual dasar, yaitu ketajaman, warna, dan gerakan. Penyebab dari apperceptive agnosia ini adalah kerusakan pada bagian lateral occipital lobes dan dapat menghasilkan simultagnosia, di mana pasien hanya bisa melihat satu objek sekaligus yang seringkali disebabkan oleh paparan karbon monoksida. Associative agnosia merupakan ketidakmampuan mengenali objek meskipun ada persepsi yang jelas. Orang dengan associative agnosia bisa meniru gambar dengan akurat, tetapi tidak bisa mengidentifikasi objek tersebut. Kegagalan pengenalan objek pada dasarnya adalah cacat memori yang mempengaruhi pengetahuan masa lalu serta perolehan pengetahuan baru. Penyebab dari associative agnosia ini kerusakan wilayah aliran ventral seperti anterior temporal lobe. Prosopagnosia. Pasien dengan agnosia wajah tidak dapat mengenali wajah yang sebelumnya dikenal, seperti yang terlihat di cermin,
atau foto, mereka dapat mengenali seseorang melalui informasi wajah, seperti tanda lahir, kumis, atau tatanan rambut yang khas. Menurut Antonio Damasio dan rekan-rekannya, pada 1982, sebagian besar pasien dengan agnosia wajah dapat membedakan wajah manusia dari wajah bukan manusia dan dapat mengenali ekspresi wajah. Yang kedua, ada aleksia, ketidakmampuan untuk membaca sering dianggap sebagai gejala yang melengkapi defisit pengenalan wajah. Aleksia kemungkinan besar diakibatkan oleh kerusakan pada fusiformis kiri dan area lingual. Yang terakhir ada visuospatial agnosia. Agnosia visuospatial adalah gangguan orientasi spesial yang mengakibatkan hilangnya rasa di mana atau defisit dalam memahami hubungan spesial atau kekurangan dalam memahami hubungan objek. Salah satu bentuknya adalah disorientasi topografi, ketidakmampuan untuk menemukan jalan di sekitar lingkungan yang sudah dikenal sebagai lingkungan. Orang dengan defisit ini tampaknya tidak dapat mengenali arah yang tepat untuk bepergian. Kebanyakan orang dengan disorientasi topografi memiliki defisit visual lainnya,